Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back with me. In this video, I want to make a video education about Enterprise Risk Management atau ERM. Enterprise Risk Management atau ERM dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, perusahaan menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti kesalahan operasional maupun faktor eksternal seperti perubahan teknologi, kondisi ekonomi, serta persaingan bisnis dan juga perubahan regulasi dari pemerintah. Apabila risiko-risiko tersebut dikelola secara terpisah oleh masing-masing divisi, perusahaan seringkali kesulitan melihat gambaran risiko secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi untuk mengelola risiko dalam seluruh aspek organisasi. Pendekatan tersebut dikenal sebagai Enterprise Risk Management atau ERM. ERM membantu perusahaan memahami berbagai risiko yang dihadapi secara menyeluruh, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan peluang pencapai tujuan bisnis. Selanjutnya adalah pengertian ERM. ERM adalah suatu proses yang dilakukan secara terstruktur dan juga berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, serta memantau seluruh risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berbeda dengan manajemen risiko tradisional, yang biasanya dilakukan secara terpisah di setiap departemen, ERM melihat risiko sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami dampak risiko terhadap organisasi secara menyeluruh. ERM tidak hanya berfokus pada upaya mengurangi kerugian, tetapi juga membantu organisasi dalam memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, ERM dianggap sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan strategis. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan ingin melakukan ekspansi ke pasar baru, ERM akan membantu perusahaan menganalisis berbagai seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko hukum, dan juga risiko pasar secara bersamaan. Selanjutnya adalah tujuan ERM. Penerapan ERM memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, melindungi organisasi dari risiko, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah komponen ERM. Menurut kerangka kerja ERM yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, terdapat beberapa komponen penting dalam penerapan ERM. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup budaya organisasi, nilai perusahaan, serta komitmen menjaga manajemen terhadap pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah penerapan tujuan. Selanjutnya adalah identifikasi risiko. Perusahaan mengidentifikasi seluruh risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Contohnya risiko operasional, risiko keuangan, risiko teknologi, risiko hukum, dan juga risiko reputasi. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Setelah diidentifikasi, risiko dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah respon risiko. Perusahaan memilih strategi yang tepat untuk menghadapi risiko seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, mengalihkan risiko, dan juga menerima risiko. Selanjutnya adalah monitoring. Seluruh proses ERM harus dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan dengan efektif. Manfaat ERM. Penerapan ERM memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Pertama, perusahaan dapat melihat risiko secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu bagian tertentu saja. Kedua, ERM membantu perusahaan menjadi lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Ketiga, ERM meningkatkan koordinasi antar departemen karena seluruh bagian organisasi bekerja sama dalam mengelola risiko. Keempat, ERM membantu mengurangi kerugian yang dapat timbul akibat risiko yang tidak teridentifikasi. Kelima, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan juga mitra bisnis karena dianggap memiliki tata kelola yang baik. Selain itu, ERM juga membantu organisasi menciptakan keunggulan kompetitif karena mampu mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga tepat dibandingkan pesaing. Selanjutnya adalah contoh penerapan ERM. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce memiliki berbagai jenis risiko yang harus dikelola secara bersamaan, meliputi risiko serangan cyber, kebocoran data pelanggan, gangguan sistem aplikasi, persaingan pasar, dan juga risiko perubahan regulasi pemerintah. Melalui ERM, seluruh risiko tersebut tidak dikelola secara terpisah, melainkan dianalisis secara terpadu sehingga manajemen dapat memahami dampaknya terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan kemudian dapat mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan sistem keamanan data, melakukan backup server, memperkuat strategi pemasaran, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan bisnis yang serius. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan ERM. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan ERM juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko di kalangan karyawan. Kedua, adanya resistensi
terhadap perubahan karena sebagian pihak merasa proses IRM itu ribet dan juga menambah pekerjaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ketiga adalah keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta biaya yang diperlukan untuk membangun sistem manajemen risiko yang efektif. Yang keempat adalah perubahan risiko lingkungan bisnis yang sangat cepat menyebabkan munculnya risiko-risiko baru yang harus terus dipantau oleh perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, keberhasilan IRM memerlukan dukungan penuh dari manajemen serta keterlibatan seluruh anggota. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Enterprise Risk Management atau IRM merupakan pendekatan manajemen risiko yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh organisasi untuk membantu mencapai tujuan perusahaan secara efektif. IRM mencakup proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan juga pemantauan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui IRM, perusahaan dapat memahami risiko secara lebih komprehensif, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Di era bisnis yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, penerapan IRM menjadi salah satu faktor penting yang membantu organisasi tetap kompetitif, adaptif, dan juga mampu mencapai tujuan jangka panjangnya. Oke, teman-teman, thank you for everyone watching my video. In this video, sekian presentasi mengenai Enterprise Risk Management. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga materi ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Thank you for everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.